Panggil anak tu. Kalau kau masih tak solat, jangan kau pernah balik ke rumahnya. Kata anaknya, okey. Itu pula masalahnya anak zaman sekarang tu. Semakin kita kasih rambu-rambu, semakin dilawan ya Pak. Kalau kau tak mau ngaji, kalau kau tak mau solat, jangan pernah kau tinggal di rumah ni. Kata anaknya, okey mak, kalau itu maunya mak, jangan mak cari aku ya kalau aku pergi. Seminggu pergi anak tadi, goyang iman maknya. Aduh, kemana anakku ni ya? Kata dia, dicari juga kan mak? Mak cari juga kan? Apa kata maknya? Mau solat kau mau tidak, tak apa-apa, yang penting kau balik ke rumah, kata dia. Coba bayangkan Pak, kalah kita sama anak hari ini kan? Kalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam, bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang taat kepada Allah. Allah anugerahkan kita anak-anak yang saleh dan salihah. Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan dan kebaikan. Allah jadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini kita akan mencoba memahami ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, terkhusus dalam surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ayat ke-4. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yu'fakun. Kemudian kalimat selanjutnya yang tak kalah penting bagi kita hari ini Bapak Ibu, terkhusus hari ini, artinya pada akhir zaman ini. Kata Nabi, ya ayuhan Nabi jahidil kuffara. Kata Allah kepada Nabi, ya ayuhan Nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kalimat akhir daripada ayatnya yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, kata Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada 3 ayat yang kita sampaikan di malam hari ini. Ayat yang pertama berbicara tentang wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum
qatalahumullah anna yufakun. Kata Allah dalam Al-Quran, orang munafik adalah musuh paling nyata bagi orang beriman. Maka kata Allah, fahdharuhum. Arti fahdharuhum itu tinggalkan mereka, jangan duduk bersama dengan mereka. An idza sami'tum ayati, kata Allah, ketika kalian mendengar ayatku, kata Allah, yustahza'u bihi, mereka orang-orang munafik dan orang-orang kafir mempermainkan dan mengolok-olok ayatku, kata dia. Mereka hina ayat Al-Quran, mereka hina Al-Quran, mereka hina Islam, mereka lecehkan Islam, kata Allah. Yustahza'u bihi. Kemudian mereka mengolok-olok syariat-syariat Islam. Kemudian Allah kata, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Tak boleh kita duduk dengan orang-orang seperti itu. Tak boleh kita duduk dengan orang yang jelas-jelas mendukung orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir yang memerang Islam. Tak boleh kita membantu orang kafir yang memerangi Islam. Tak boleh kita duduk bersama orang-orang munafik yang melecehkan Islam, yang tak suka dengan syariat Islam, yang membuat kabur urusan Islam, yang membuat kita ragu terhadap agama Islam. Tak boleh kita duduk. Kata Allah, fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Kalau kita masih duduk bersama mereka, kata Allah, idzan antum mithluhum, kata dia. Jadi kalian sama dengan mereka, kata Allah. Ayat selanjutnya yang ingin kita coba angkat Bapak Ibu, dalam ayat yang kedua yang tadi kita bacakan. Tadi ada 3 ayat, ayat yang kedua, ya ayuhan nabi jahidil kufar. Nabi, kata Allah, wahai para nabi, kalian perangi orang-orang kafir itu. Perangi. Wal munafik, dan orang munafik. Garis bawahi kalimatnya Bapak Ibu. Wahai para nabi, tolong kalian perangi orang kafir dan orang munafik. Sampai di sini bisa dipahami. Siapa yang disuruh diperangi oleh Allah? Orang kafir, orang munafik. Orang kafir dan orang munafik ini selalu bekerja sama. Kata orang munafik, di mana ada keuntungan di situ ada aku. Kata orang munafik, di mana ada keuntungan di situ ada aku. Tapi kalau tak ada duitnya di situ, tak ada untungnya, dia tak mau. Maka bukan munafik dia. Makanya Allah kata dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau kami bertemu dengan orang beriman seperti kalian, kami bersama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau nanti mereka dah kembali kepada setan-setan mereka, kata Allah, mereka akan sama seperti para setan itu. Memang begitu kata Allah dalam Al-Quran. Syayatinihim, berarti kan jamak daripada kalimat syaitan, setan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah kepada Nabi, wahai para Nabi, perangi orang kafir, perangi orang munafik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa orang kafir itu hari ini? Yang dimaksud oleh Allah, orang kafir hari ini yang harus kita perangi, orang kafir yang memerangi kita. Namanya kafir harbi namanya. Kafir apa namanya? Harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang menyerang kita. Contoh, Amerika, Jerman, Perancis, Inggris, Yahudi, Israel, kan begitu. Kalau mereka menyerang kita, kita harus serang mereka. Kita harus serang. Masa mereka serang kita diam, kita terima? Itu namanya bunuh diri. Kebodohan namanya. Tapi perangnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia bukan dengan senjata, tapi perangnya dengan otak. Perangnya dengan apa? Tidak dengan senjata. Tapi ada yang berperang dengan senjata? Ada. Apa contohnya yang berperang dengan senjata hari ini? Palestina dengan Israel. Nah, ini tolong apa-apa ganting siap-siap. Palestina dengan Israel itu sedang baku hantam. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada negara yang membantu Israel, maka kita umat muslim juga harus membantu Palestina. Sampai di sini bisa dipahami?
Kata Allah jahidil kufar. Kalimat jahidil kufar di sini, perangilah, jihadlah melawan orang-orang kafir bagaimanapun bentuk jihad kita. Kita harus lawan. Kata Musda Mulia, salah seorang profesor yang liberal itu, namanya Musda Mulia. Kalau kalian takut, potong nama itu bang. Musda Mulia nama dia, profesor, rektor, dulu pernah jadi rektor Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Win. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kata beliau, jihad itu membangun kebaikan. Jihad itu adalah berdamai dengan keadaan. Jihad itu adalah membuat perdamaian. Sehingga mereka membangun satu perjihadan dengan membangun satu kelompok, namanya kelompok perdamaian. Saya lupa nama lembaganya. Nama lembaganya saya lupa. Kata mereka itu jihad. Jadi jihad membangun kebaikan, perdamaian. Maka dengan bom itu bukan jihad. Dengan melawan itu bukan jihad. Dengan memberontak itu bukan jihad. Kata beliau itu bukan jihad. Kata Musda Mulia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Sekarang Bapak Ibu, kalimat yang harus kita pahami adalah kafir. Orang kafir di sini yang boleh kita perang kafir harbi saja. Orang kafir yang menyerang kita. Sekarang pertanyaannya, kita di sini siapa? Umat Muslim. Ingat kalimatnya. Bukan kita Indonesia, umat Muslim. Sekarang saya tanya, Palestina Muslim atau tidak? Muslim. Mereka diserang oleh Israel. Maka apa hukum kita membantu dia? Apa hukum kita membantu Palestina? Wajib. Bukan sunnah. Wajib. Amerika terang-terangan mengatakan, kata Donald Trump, kami membantu Israel. Kami akan gelontorkan dana sebesar mungkin untuk membantu Israel. Kami akan jadikan Gaza itu neraka, kata dia. Ini jawaban yang sangat tepat itu Bapak Ibu. Tapi uniknya Allah ganti kan. Bapak Ibu tengok hari ini, kita patut bersyukur kepada Allah. Ingat Bapak Ibu dalam kalimat yang lain. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, Allah tidak akan membiarkan orang beriman. Tidak akan Allah biarkan. Tidak akan. Maka Allah akan membalas itu Bapak Ibu. Akan Allah balas. Masalahnya Bapak Ibu, kita perlu bersabar untuk melihat bagaimana cara Allah membalas. Yang dilakukan oleh Donald Trump hari ini, itu bukan Palestina. Tapi yang dilakukan Donald Trump hari ini adalah pelecehan terhadap Islam. Itu yang paling penting. Maka dia katakan, kami jadikan Gaza itu neraka. Allah tidak tinggal diam. Masih ingat Bapak Ibu siapa yang kita ingatkan? Masih ingat Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah? Apa kata Abdul Muttalib? Itu rumah Tuhan. Aku serahkan kepada Tuhan. Aku serahkan kepada Allah. Silakan kalau kalian menghancurkan. Aku cuma minta kambing-kambing aku, kata dia. Coba, apa kata Abraha? Masa sekelas Abdul Muttalib yang dipikirkan cuma kambing-kambing dia saja. Kenapa? Karena Abdul Muttalib tidak memiliki, tidak memiliki Ka'bah. Yang memiliki Ka'bah itu Allah. Apa kata Abdul Muttalib? Aku serahkan kepada Allah. Itu urusan Allah. Rumahnya Allah, urusan Allah. Apa yang Allah ganti? Allah jadikan kemudian, Allah turunkan, Allah kirimkan bara api. Batu-batu kecil yang berapi untuk membunuh musuhnya. Hari ini Bapak Ibu, Allah tampakkan kekuasaannya. Mereka sedang mengancam Allah. Mereka ancam Allah dengan, mohon maaf, menjadikan manusia seolah-olah mereka Tuhan. Donald Trump hari ini menganggap diri dia Tuhan, hanya saja dia tidak seperti Fir'aun. Apa yang dia lakukan hari ini? Dia ingin hancurkan semuanya organisasi-organisasi Islam yang memerangi mereka. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini sistem perang mereka Bapak Ibu. Hari ini mereka tampakkan dua sekaligus. Kebencian mereka terhadap Islam mereka tampakkan dengan dua gerakan sekaligus. Satu perang, yang kedua perang pemikiran. Perang mereka hari ini mereka hancurkan. Donald Trump dengan keamerikaannya hari ini ingin ikut membumi hanguskan Palestina. Itu yang dihancurkan sama dia bukan Palestina, umat Muslim. Ingat itu. Kalau mereka katakan ini jalur politiknya antara Israel dan Palestina dan Amerika, salah.
salah kaprah. Yang ingin mereka lakukan adalah penaklukan agama. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalaulah ada unsur politik terhadap gerakan tertentu, baik Hamas, baik Taliban, baik Al-Qaeda yang mereka perangi hari ini, itu sebagai simbol. Kenapa? Karena cuman kelompok-kelompok itu yang berani berjihad hari ini. Cuma 3 kelompok itu. Al-Qaeda, Hamas, satu lagi Taliban. Kenapa kok cuman itu? Kembali ke Indonesia tak ada yang mau berjihad. Itu kelemahan umat muslim hari ini. Kelemahan umat muslim hari ini tidak berani berjihad. Makanya mohon maaf, ketika Hamas ditantang untuk bermain dengan masalah hal demikian, mereka lawan. Sekalipun tantangannya harus berhadapan dengan Amerika. Amerika memberikan bantuan kuat kepada Israel. Tapi Allah berkata lain. Di tengah umat manusia yang hari ini mencoba menutup mata, berhenti atau tertahan dengan kondisi mereka dalam memberikan bantuan kepada Palestina, Allah datangkan dari jalan yang lain untuk menghancurkan kenyataannya. Donald Trump menantang Tuhan. Apa dia kata? Akan kami jadikan Gaza neraka. Itu menantang Tuhan namanya. Orang kafir. Maka hukum kita mengatakan berjihad melawan mereka itu wajib sebenarnya. Makanya kata Allah, jahidil kufar. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Bagaimana cara kita memeranginya? Cara kita memeranginya, jangan tonton film Amerika tuh. Film-film yang ada berbau Amerika jangan tonton. Produk-produk Amerika jangan dibeli. Kalau sudah terbeli biarkanlah. Kalau belum terbeli jangan dibeli. Kalau kita tak sanggup untuk berperang, datang melawan mereka. Mohon maaf Bapak Ibu, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika, kalau kita usik, kita rusak. Oke, kita tak bisa berperang dengan cara yang demikian. Kita termasuk negara yang lemah, mohon maaf. Kalau memang itu dalam pandangan mereka. Makanya mohon maaf, kenapa Donald Trump berani koar-koar menganggap diri dia sebagai adik kuasa, negara adikdaya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Satu. Perang yang kedua yang dilakukan Trump terhadap Islamophobia. Simbol Islam. Sampai di sini paham? Kalau Bapak Ibu tak sadar juga, kita ini tak sadar juga dengan gerakan yang mereka lakukan menghancurkan kita, sampai kapan kita mau sadar? Masih juga kita nikmati produk-produk mereka, masih juga kita tonton film-film mereka, masih juga kita mau, mohon maaf, membantu mereka. Salah satu gerakan yang nampak hari ini kita membantu kaum Israel dan Amerika dengan membeli produk-produk mereka. Yang masih membeli produk Israel dan produk Amerika munafik. Munafik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, ini penting Bapak Ibu. Begitu cara dia menghancurkan Palestina, begitu kita bisa diam. Harusnya kita lebih gencar melawan itu. Bagaimana cara kita melawannya? Mendukung Palestina lebih kencang lagi. Bahkan kita harus buat kalau bisa tagar anti Amerika. Kan begitu? Nah, itu muskilah pula nanti. Masalah juga memang. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Mereka tidak suka dengan Islam. Donald Trump itu tidak suka dengan Islam, anti terhadap Islam, maka disebut dengan Islamophobia. Sekarang apa yang harus mereka lakukan? Apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump dengan gerakan-gerakan mereka untuk merusak Islam? Mereka bangun program-program yang merusak akidah kita. Mereka buat program-program untuk mendangkalkan akidah umat muslim. Hari ini Bapak Ibu, mereka tak lagi sembunyi-sembunyi menghancurkan Islam, tapi terang-terangan. Kalau Palestina bisa mereka taklukkan, maka semua negara Islam dengan sangat-sangat mudah ditaklukkan oleh mereka. Sekarang Bapak Ibu, ini bukan masalah politik, ini masalah agama. Masalah agama. Sekalipun Hamas, Taliban, Al-Qaeda berkata tentang politik, tapi sesungguhnya menjaga agama. In tansurullaha yansurkum, kata Allah.
Itu kalimat yang harus kita tanam seharusnya dalam diri kita. Tapi kan agama nggak perlu dijaga, kata orang munafik. Kata orang munafik, agama nggak perlu dijaga. Tapi yang ngomong itu siapa? Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang saya tanya Bapak Ibu, mengapa Palestina itu kok masih bertahan di, orang rakyat Palestina kok masih bertahan di sana? Apa yang mereka jaga? Kalau hanya sekedar tanah air saja, saya kira bukan itu menjadi alasan penting bagi rakyat Palestina untuk bertahan. Kalau cuma sekedar tanah kelahiran, itu mudah bagi mereka. Tapi di situ ada kiblat umat muslim yang pertama, namanya Masjidil Aqsa, yang memang oleh kaum Israel ingin menaklukkan itu. Kelak di akhir zaman Bapak Ibu, semua orang-orang Yahudi yang keluar dari tanah mereka akan kembali ke tempat mereka untuk memperkuat anggota mereka. Pahami itu. Dalam nanti perang terakhir kita melawan Muslim dengan Yahudi. Itu perang terakhir Bapak Ibu. Dan janji Allah benar dalam doa baginda Nabi. Kata Allah, kata Nabi dalam doanya, ya Allah, jangan kau biarkan hambaku atau umatku, jangan kau biarkan umatku kalah ketika berhadapan dengan musuh dia. Allah jawab, Allah kabulkan. Maka kelak Bapak Ibu, sekalipun ada pertumpahan darah antara Yahudi dan Muslim, orang kafir dengan Muslim, orang Muslim pasti menang. Pasti menang. Tapi kapan? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kenapa doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah kata jahidil kufar wal munafik. Sekarang Bapak Ibu itu kafirnya. Sekarang Bapak Ibu yang harus pahami kelompok keduanya. Apa kelompok keduanya itu? Munafik. Ada orang yang munafik dengan agama. Dia Muslim tapi dia mendukung orang kafir, munafik. Dia Muslim masih membeli produk Israel, munafik. Dia Muslim tapi tak suka dengan syariat Islam, munafik. Dia Muslim tapi melecehkan Al-Quran, munafik. Dia Muslim tapi merecehkan nilai-nilai agama, munafik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang menjadi persoalan bukan Bapak Ibu. Yang menjadi persoalan kita hari ini adalah generasi setelah Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Anak Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Berapa besar kekuatan mereka merusak pola pikir anak-anak kita hari ini dengan semua program yang mereka lakukan. Kita lihat Bapak Ibu yang sudah nampak di tengah kita hari ini. Berapa banyak anak-anak muda yang tercuci otaknya dengan gerakan-gerakan mereka. Sudah kita sampaikan, orang munafik itu banyak. Dan kata Nabi, yang paling berbahaya itu bukan orang kafir, justru orang munafik yang berada di antara kita. Ketika kita berbicara tentang agama, yuk sama-sama kita sholat berjamaah, kita kuatkan, kita bangun persatuan. Apa kata mereka? Alah, cuman sholat aja pun, sholat ya udah sholat aja lah. Nah, itu munafik namanya itu. Ketika ada semangat juang dalam membangun perekonomian misalkan, datang orang-orang di belakang. Udahlah kita kerjasama aja lah dengan produk-produk lain biar mudah kita dapat duit. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Di tengah sangat marak-maraknya kehancuran, datang orang-orang yang coba membela non muslim, munafik. Kasus-kasusnya sudah kita sampaikan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini Bapak Ibu, kita tidak hanya diserang dengan orang kafir, kita juga diserang oleh orang munafik. Dan yang paling banyak menyerang kita hari ini orang munafik. Orang munafik. Sekarang saya lihat Bapak Ibu, saya kasih contoh Bapak Ibu. Salah satu kerusakan umat muslim hari ini ketika mereka menjadi seorang yang munafik. Bermunculan di tengah kita hari ini peleceh-peleceh Al-Quran. Dan yang melakukan pelecehan itu orang muslim. Baru-baru ini ada video seorang perempuan berjilbab pakai celana pendek.
Saya baru dapat kiriman dari abang ganteng kita. Dapat video itu, dia DJ, menyanyikan lagu DJ dan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia mulai dengan musik DJ lagi. Kemudian dia ucapkan kalimat dalam Al-Quran, dia mainkan DJ lagi. Ternyata dia pakai celana pendek, berjilbab tapi celana pendek. Itu muslim. Sampai di sini paham? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang hari ini banyak diminati oleh anak-anak muda, gaya musik seperti itu banyak diminati oleh anak muda. Dan bukan kafir saja, termasuk umat muslim. Tapi uniknya, anak muda hari ini tak sadar. Mereka menganggap apa yang dilakukan oleh mereka tersebut seperti yang dilakukan oleh Ahmad Dhani. Apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani? Memulai acara konser dia dengan bismillah yang diiringi dengan irama yang tak sesuai dengan ajaran agama. Itu yang dilakukan oleh Ahmad Dhani. Muslim kan dia? Muslim. Tapi apa, bagaimana pandangan dia terhadap yang ketika masa Al-Quran dilantunkan dengan, mohon maaf, langgam Jawa, sudah sekian banyak orang yang protes, ditambah dengan musik pop, pelecehan terhadap Al-Quran. Itukah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Boleh cek pengikut Ahmad Dhani itu, anak muda atau yang kakek-kakek? Rata-rata anak muda. Adakah mereka mengkonter pemikirannya Ahmad Dhani dengan melakukan hal demikian? Tidak ada. Kenapa? Fans. Jadi kita ini sudah dimakan fans. Makanya wajar ketika Nabi bilang, kata Nabi, kelak di akhir zaman akan banyak manusia mengikuti Tuhan mereka. Siapa itu? Manusia. Mereka akan mengikut panutan mereka, fans-fans mereka. Makanya kelak di akhir zaman itu yang jadi fans itu manusia, bukan lagi nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'at tabi'in. Justru orang-orang yang, mohon maaf, mengidolakan nabi, para sahabat, dilecehkan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, itu kondisi kita hari ini Bapak Ibu. Pertanyaan muncul, kemana umat muslim? Kemana umat muslim? Oh, muslim Pak Ustaz di mana-mana banyak betul. Pertanyaan selanjutnya muncul, kemana orang beriman? Kemana orang beriman? Kalau kita tak punya perhatian dan tak mau ikut berperang dalam melawan orang kafir dan orang munafik, maka mohon maaf, jangan bermimpi untuk bisa lebih baik. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh masjid ini. Kalau sudah ada manusia munafik di dalam masjid ini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak lawan, maka mohon maaf, jangan salahkan kelak masjid ini akan beragam pemikiran dan mohon maaf akan keluar daripada syariat yang dijanjikan, yang sudah ditentukan oleh Allah. Jangan salah. Jangan salah. Kenapa demikian? Karena kita membiarkan orang munafik leluasa berbuat. Orang munafik itu banyak. Dia tak suka dengan syariat Islam. Dia akan lakukan apapun yang akan mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita masih berdiam diri dan santai dengan keadaan kita hari ini tanpa ingin berbuat, maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan dha'ful iman, iman yang lemah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kenapa anak kita hari ini kok jauh daripada Al-Quran? Yang melalaikan mereka lebih bisa dinikmati daripada Al-Quran itu sendiri. Apa buktinya? Contohnya banyak. Kenapa mereka lebih enak duduk menikmati musik di kafe daripada di sini? Itu pertanyaan besar bagi kita. Mengapa mereka lebih bisa menikmati lagu di kafe daripada menikmati Al-Quran di dalam masjid atau pengajian? Itu pertanyaan besar. Mengapa? Artinya apa? Keberhasilan
kaum munafik, keberhasilan kaum kufar merusak pola pikir anak-anak kita hari ini terjawab. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu ya? Betapa bisa musik untuk dinikmati. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu dulu kita tanya. Lebih nikmat mana mendengarkan lagu selimut tetangga atau baca Quran? Baca Quran Ustaz. Iya di sini, di luar kita tak tahu. Berapa lebih banyak mana? Lebih banyak mendengarkan musik atau Al-Quran di rumah? Nih bapak-bapak yang mau jujur silakan jujur. Lebih banyak mana yang bapak-bapak dengarkan di rumah? Musik atau baca Quran? Mana tuh? Lebih banyak mana tuh kira-kira? Musik atau baca Quran? Baca Quran 5 menit ngantuk Ustaz. Dengarkan musik setengah jam lebih pun tak ngantuk-ngantuk. Itu dia. Jangan salah. Wong di rumah saja lebih bisa menikmati musik daripada di kafe. Apa tak lagi di kafe? Lebih bisa lagi mereka nikmati. Mereka punya program banyak menghancurkan kita. Asal kita ini jauh dari nilai-nilai agama. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak yang bisa menikmati musik DJ? Uniknya, ketika musik tersebut dinyanyikan dengan lantunan Al-Quran, tidak ada sedikit pun yang mau protes, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya apa Bapak Ibu? Mencampur adukkan yang syubhat, mencampur adukkan yang halal dan yang haram, sehingga kita tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Kalaulah mohon maaf kita berdiam dengan perbuatan mereka yang melecehkan Al-Quran, menyanyikan dengan lagu pop, dengan irama pop, menyanyikan dengan irama DJ, mengaji dengan irama-irama seperti itu, jadinya syubhat. Tapi kalau kita diamkan, tidak ada yang menyalahkan, maka kelak akan lebih banyak berbuat demikian. Masih banyak lagi. Kenapa kita diam? Kenapa kita anggap biasa? Sama. Kelak ada perempuan berjilbab tapi pakai celana pendek, kita tak berani tegur, kita tak berani katakan itu salah, maka akan lebih banyak perempuan yang keluar dan menggunakan kerudung selain daripada orang tersebut. Kenapa? Karena umat muslim hari ini diam, tidak berani menegur yang salah, tidak berani menegur yang berbuat maksiat. Sehingga apa yang terjadi? Kemaksiatan didiamkan, kemungkaran didiamkan. Yang terjadi apa? Pembiasaan terhadap yang salah. Coba perhatikan kalimat yang saya sampaikan kalimat ini. Ini kalimat yang sederhana. Lebih baik mana anak salat di masjid atau di rumah? Lebih baik mana anak salat di masjid atau di rumah? Ibu-ibu, lebih baik mana anak sholat di masjid apa di rumah? Sekarang saya tanya lagi, lebih baik mana? Yang penting dia sholat meskipun nggak ke masjid, atau dia tidak ke masjid dan tidak sholat? Lebih baik mana? Yang penting dia sholat meskipun tidak ke masjid, atau dia tidak ke masjid, tidak sholat? Lebih baik mana? Lebih baik yang penting dia sholat, kan begitu? Nah sekarang saya tanya, lebih baik mana? Sholat di masjid atau sholat di kafe? Oke, masjid. Sekarang saya tanya lagi, lebih baik mana? Meskipun dia di kafe tapi sholat, daripada dia di kafe tapi tidak sholat? Lebih baik mana? Lebih baik yang penting dia sholat meskipun di kafe, kan? Daripada dia tidak sholat, betul? Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, itu tak yang kita sampaikan kepada mereka? Yang penting kau sholat nak. Betul apa salah? Betul apa salah? Itu tak yang kita sampaikan kepada anak-anak kita? Yang penting kau sholat nak. Mau di kafe kau, mau dimanapun kau, yang penting kau sholat. Betul apa salah? Salah tuh. Yang betul?
Hari ini kenapa kafe itu lebih penuh? Apa jawaban anak muda hari ini? Yang penting kami sholat, Ustaz. Mau kami sholat di kafe atau dimanapun, yang penting kami Jadi jangan salah kalau masjid kita sunyi dari anak muda. Kenapa? Yang penting mereka hasil didikan orang tua, yang penting kau sholat. Mau di kafe, mau dimanapun kau tempat, yang penting kau sholat. Artinya apa? Pembiasaan terhadap peninggalan sholat berjamaah di masjid. Akhirnya apa? Mohon maaf, anak muda terbiasa untuk tidak sholat di masjid. Yang penting kami sholat, yang penting kami ingat Allah, yang penting kami sholat. Mau di masjid kayak kami sholat, mau di rumah kayak, mau dimanapun silahkan. Nilai masjid hilang, nilai keberkahan masjid hilang. Kelak orang tak cinta masjid. Memang cinta solat, betul, tapi tak cinta lagi dengan masjid. Akhirnya apa? Mohon maaf, lambat laun yang menghuni ini, yang tua-tua mati bergiliran sedikit demi sedikit. Mohon maaf, tidak ada lagi anak muda. Masjid sunyi. Kenapa? Dibiasakan mengatakan kepada mereka, yang penting kau solat. Mau di masjid kek, mau di rumah kek, mau di mana kek, yang penting kau jangan lupa solat. Itu pernyataan yang salah. Kalau bisa nak solat di masjid kalau tak sakit, kalau tak ada uzur, solat di masjid. Kemanapun kau pergi, kalau bisa solat di masjid. Nongkrong di kafe, cari masjid, solat di masjid. Begitu harusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Artinya apa? Modal fikiran saja kita sudah membuat kebiasaan dalam lingkungan kita. Artinya apa? Kita tak pernah paksakan mereka ke masjid kok. Kita tak pernah paksakan mereka mengaji kok. Kita tak pernah kasih mereka, mohon maaf, hukuman kalau mereka tak sholat, kalau mereka tak ngaji, kalau mereka tidak melakukan ibadah. Kita biasa-biasa saja kok. Di sekolah kalau mereka nggak buat PR, ada guru yang menghukum. Di rumah kalau kami tak sholat sudah biasa. Kenapa? Orang tuanya tak sholat. Mohon maaf Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya akan banyak bermunculan manusia-manusia munafik di tengah-tengah umat muslim hari ini. Nabi kata begitu. Kelak kata Nabi, di akhir zaman akan muncul 30 kadzab. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul 30 manusia penipu, pendusta. Salah satu karakter orang munafik apa? Dusta. Umat-umat yang lain dari kalangan umat muslim itu para pendusta. Siapa mereka? Orang munafik. Yang berani berdusta siapa? Munafik. Apakah orang beriman harus berdusta? Tidak. Berarti yang berdusta siapa? Munafik. Makanya kata Allah, jahidil kuffar wal munafik. Perangi orang kafir yang memerangi kita. Seperti Amerika yang memerangi umat muslim, perangi. Seperti orang kafir yang menjadi tangannya orang munafik menjadi tangannya orang kafir untuk merusak Islam, kita harus perangi. Kalaulah kafir itu merusak anak kita, kita harus perangi. Bagaimana cara kita memerangi? Jangan dibakar kafenya. Panggil anak tu. Kalau kau masih tak solat, jangan kau pernah balik ke rumahnya. Kata anaknya, oke. Itu pula masalahnya anak zaman sekarang tu. Semakin kita kasih rambu-rambu, semakin dilawan ya Pak. Kalau kau tak mau ngaji, kalau kau tak mau solat, jangan pernah kau tinggal di rumah ni. Kata anaknya, oke mak, kalau itu maunya mak, jangan mak cari aku ya kalau aku pergi. Seminggu pergi anak tadi, goyang iman maknya. Aduh, kemana anakku ni ya? Kata dia, dicari juga kan mak? Mak cari juga kan? Apa kata maknya? Mau solat kau mau tidak, tak apa-apa, yang penting kau balik ke rumah. Kata dia. Coba bayangkan Pak, kalah gitu sama anak hari ini kan? Kalah. Anak kecil umur 3,5 tahun saja bisa mengatakan begitu kepada kita Pak. Apalagi yang di atas Pak. Tantangan kita berat Bapak Ibu, berat. Tantangan kita itu berat. Musuh kita yang nyata itu memang orang munafik, itu jauh lebih berat daripada orang kafir itu sendiri. Karena orang munafik itu berada di antara kita. Mereka kadang membantu orang kafir, kadang mereka bersama kita, kita tidak tahu. Itu buktinya.
Ketika gencar-gencarnya pemboikotan produk Israel, masih banyak orang berkerudung, orang muslim berpeci masuk ke Starbucks, masuk ke KFC, membeli produk-produk Israel. Masih banyak sampai hari ini. Pertanyaan muncul, kemana rasa mereka? Apa mereka punya rasa? Apa mereka punya hati? Tidak punya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, begitulah keadaan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada ayat tadi, jahidil kufar. Satu, kita harus perangi orang kafir. Bagaimana cara kita memerangi? Orang kafir tidak suka dengan Islam. Kalau kita dekat dengan Islam, maka cara kita melawan mereka semakin dekat dengan Islam. Yang kedua, orang munafik itu sangat tidak suka melihat kita begitu dekat dengan Al-Quran. Maka apa yang harus kita lakukan? Semakin mendekat kepada Al-Quran. Orang munafik pengennya kita jauh daripada nilai-nilai agama. Apa yang harus kita lakukan? Mendekat kepada nilai agama. Orang munafik nggak suka dengan orang-orang yang ikut pengajian. Semakin kita datang dengan pengajian. Orang munafik akan cari cara untuk merusak kita. Kita cari cara bagaimana kita menjaga kita. Orang munafik katakan hilangkan pendidikan agama. Kita katakan tambah pendidikan agama. Kalau pendidikan agama formal hilang, maka di masjid harus perbanyak pendidikan agama. Harus begitu kita melawan. Kalau kita melawan dengan perang di negara yang penuh dengan undang-undang ini, maka kita yang habis. Tapi kalau kita diserang, kita melawan, itu baik. Tapi kalau kita tidak diserang, kita tak bisa menyerang. Maka kalau diserang dengan pikiran kalau kita diserang dengan pikiran, kita harus melawan dengan pikiran. Kalau kita diserang dengan program, kita harus melawan dengan program. Harus. Kita diserang ekonomi hari ini, kita lawan dengan ekonomi. Maka masjid harus punya ekonomi yang baik. Sempat tak punya, mohon maaf. Datang orang kafir, butuh berapa masjid tuh? 50 miliar, alah cuma 50 miliar ini duit. Besok masuk dia ke masjid, kita cium tangan dia. Itu yang terjadi kan? Iya. Ketika Haritanu Sudibyo masuk ke dalam masjid, semua orang cium tangan. Kafir apa tak kafir dia tuh? Kafir. Tapi kenapa? Karena piti. Mau kita dibeli begitu. Nah, hari ini Bapak Ibu, terkhusus di Riau ini, di Pekanbaru khususnya, yang punya dana terbesar itu orang kafir. Orang kafir itu. Bayangkan. Nah, jangan sampai pula orang kafir itu menjadi donatur pula. Nah, ini pula yang menjadi masalah. Kemana kamu menjalankan proposal? Tolong Pak bantu masjid kami Pak. Berapa proposal? Sekian. Alah cuma sekian, nama. Tidak perlu pakai proposal. Akhirnya menjadi donatur masjid. Besok berbicara dia, itu masjid itu kan sebagian besar dana dari aku, kata dia. Mau ngapa kita? Mau ngapain kita? Bisa kita lawan. Kita nggak punya duit. Lebih baik kita dihina oleh mereka daripada kita harus menjual harga diri kita. Kita lawan Bapak Ibu, kita harus lawan. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa ma'wahum jahannam. Orang kafir dan orang munafik itu tempatnya neraka jahanam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin penting dari apa yang saya sampaikan hari ini, yang pertama, kita Bapak Ibu orang beriman harus punya fokus hari ini dalam membangun satu gerakan yang menciptakan, mohon maaf, pendidikan akidah yang baik kepada anak kita. Itu satu. Karena apa yang dilakukan oleh orang munafik hari ini dan bekerja sama dengan orang kafir itu 4. Saya ambil 2 saja. Satu Bapak Ibu, orang kafir hari ini yang bekerja sama dengan orang munafik pengennya kita hari ini itu terombang-ambing dengan agama kita. Artinya apa? Kita ragu dengan nilai-nilai agama. Sama yang seperti yang tadi saya katakan sama Bapak Ibu. Sekarang saya tanya ibu-ibu, lebih baik berkerudung, tapi lebih baik mana berkerudung meskipun pakaiannya sempit, atau pakaian lapang tapi tak berkerudung? Nah, pilih mana? Mesti berat pilihannya itu kan. Lebih baik mana? Berkerudung pakaian sempit atau tidak berkerudung pakaian lapang? Nah, mesti berat jawabannya. Lebih baik mana? Solat tapi mencaci maki, atau tak solat tapi tak mencaci maki? Coba lebih baik mana?
Solat mencaci maki lebih baik daripada tak solat tapi tidak mencaci maki. Lebih baik mana? Lebih baik solat daripada tidak mencaci maki. Dia solat tapi tidak mencaci maki, itu lebih baik. Ini solat tapi mencaci maki. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau harus memilih, lebih baik dia solat meskipun lisan dia, mohon maaf, mencaci maki. Apa yang dikatakan oleh orang munafik hari ini? Dia solat tapi lisannya minta ampun. Mending aku tak solat tapi lidahku baik. Itulah yang terjadi di tengah kita hari ini. Itu orang munafik tuh Bapak Ibu. Munafik. Kenapa pilihannya begitu? Pilihan yang paling baik itu adalah solat dia dengan solat menjaga lisan. Itu yang paling baik. Makanya Bapak Ibu jangan salah kalau ada orang, mohon maaf, solatnya rajin, korupsinya juga rajin. Itu imbang namanya dunia akhirat. Ada solatnya rajin, kalau kemudian korupsi juga rajin. Itu namanya imbang dunia akhirat. Dia mengamalkan ayat Allah itu. Tapi itu na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya tutup, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah jaga generasi kita hari ini Bapak Ibu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga generasi kita. Mohon maaf Bapak Ibu, yang melalaikan anak muda hari ini adalah satu, alat elektronik itu tadi. Yang kedua, musik. Yang ketiga, tempat tongkrongan mereka kita harus jaga Bapak Ibu. Harus jaga, terutama yang punya anak perempuan. Jagalah. Baik perempuan maupun laki-laki. Bangun di rumah itu Bapak Ibu satu program pendidikan agama yang baik. Nak, maghrib mengaji, jangan lupa sholat 5 waktunya diingatkan. Bagaimana anak-anak itu tetap istiqomah dengan mengajinya. Itu dulu. Karena kalau tidak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, besok Bapak Ibu tidak akan lihat anak Bapak Ibu membaca Al-Quran. Sekarang Bapak Ibu harus jawab dengan jujur. Berapa sering anak Bapak Ibu mengaji di rumah? Setiap waktu kah? Setiap sholat 5 waktu kah? Atau sekali dalam sehari? Atau sekali dalam setahun? Itu tergantung atau kembali PR-nya kepada siapa? Bapak Ibu sekalian. Untuk kita semua. PR buat kita semua. Jadi Bapak Ibu sudah nampak apa yang dilakukan oleh orang kafir terhadap kita. Mereka akan terus mengejar kita sampai kita rusak. Walan tarda ankal yahud walad nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah berhenti merusak kita sampai kita mengikuti agama mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi penuntun bagi kita agar bisa menciptakan keluarga yang baik, keluarga yang dekat kepada Allah, anak-anak yang takut kepada Allah, anak-anak yang istiqamah atau keluarga yang istiqamah dalam ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.